Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, saya Wildan Aziz dari kelompok 1 ingin menyampaikan sedikit pembahasan tentang semi skripsi saya. Pada era Orde Baru yang mulai sejak mulainya Surat Perintah 11 Maret 1966, pada awalnya memberikan harapan baru bagi dinamika perkembangan Islam, khususnya hukum Islam di Indonesia. Harapan ini muncul setidaknya disebabkan oleh kontribusi yang cukup besar diberikan umat Islam dalam menumbangkan rezim Orde Lama. Akan tetapi, dalam realitanya, keinginan ini bertuburkan dengan strategi pembangunan Orde Baru, yaitu marginalisasi peranan partai-partai politik dan menaburkan pembicaraan masalah-masalah ideologis selain Pancasila, terutama yang bersifat keagamaan. Perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Islam itu sendiri. Membicarakan hukum Islam sama artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Hukum perdata Islam telah eksis di Indonesia. Akan tetapi, hukum Indonesia pasca kolonial pada umumnya adalah warisan kolonial Belanda. Pada waktu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, memang terjadi peralihan kekuasaan dari penjajah ke orang Indonesia, tetapi tidak terjadi peralihan dari hukum Belanda ke hukum Indonesia. Perkembangan hukum perdata Islam pra kemerdekaan terdiri dari dua bagian, yaitu hukum perdata Islam sebelum masa penjajahan dan hukum perdata Islam zaman kolonial. Selanjutnya, hukum perdata Islam pasca kemerdekaan meliputi masa awal kemerdekaan pada Orde Lama, pada Orde Baru, dan hukum perdata Islam era reformasi. Namun, dalam tulisan ini akan dibatasi uraiannya, yaitu mengenai hukum perdata Islam di Indonesia yang dibatasi juga hanya mengenai aspek perkawinan dan kewarisan dan perkembangannya pada era reformasi, baik yang sudah berupa implementasi maupun gagasan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Bagaimana sih eksistensi hukum perdata Islam di Indonesia pada masa penjajahan Orde Lama dan Orde Baru? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mencoba mencari data yang valid yang dapat menjelaskan berbagai eksistensi perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia dengan tujuan 1. Mengetahui bagaimana eksistensi perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia. 2. Mengetahui apa saja aspek eksistensi hukum perdata Islam hingga saat ini. 3. Mengetahui bagaimana eksistensi hukum perdata Islam dari masa penjajahan Orde Lama dan Orde Baru. Yang kedua, manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam eksistensi hukum perdata Islam di Indonesia. Yang B, manfaat praktis. Secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang bermanfaat dalam menjawab eksistensi hukum perdata Islam di Indonesia dalam masa penjajahan Orde Lama dan Orde Baru. Langsung saja metode penelitian. 1. Jenis dan sifat penelitian. Jenis penelitian dilihat dari jenisnya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, library research. Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, yaitu tentang data-data tertulis seperti kitab undang-undang hukum dan buku-buku. B. Sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Dalam penelitian ini akan dijelaskan tentang konsep eksistensi hukum perdata Islam di Indonesia. Yang kedua, jenis dan sumber data.
A. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang menguraikan beberapa pendapat, konsep, atau teori yang menggambarkan atau menyajikan masalah yang berkaitan dengan eksistensi hukum perdata di Indonesia. B. Sumber data. Sumber data adalah tempat sumber dari mana data itu diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut. 1. Bahan hukum primer adalah data pokok penulisan yang diambil dari kitab undang-undang hukum perdata dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan judul yang diteliti. Yang kedua, bahan hukum sekunder adalah data yang berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian, data sekunder adalah sebagai pelengkap. Pada data ini, penulis berusaha mencari sumber lain atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dan yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara riset perpustakaan, yaitu library research, yaitu riset yang digunakan dengan membaca buku, majalah, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam riset perpustakaan ini, pengumpulan data yang ditemukan dari berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan hukum perdata di Indonesia sesuai dengan judul penelitian. Gambaran umum hukum perdata Islam. Pada era ini, ada dua aspek semangat pembaruan hukum keluarga yang muncul. Pertama, mengangkat isu penghapusan atau revisi atas aturan hukum perkawinan, khususnya PP nomor 10 tahun 1983 di tahun 1999 sampai 2000. Setidaknya ada 5 kelompok yang akhirnya muncul sebagai respon dari isu tersebut. Yang pertama, kelompok yang menghendaki penghapusan PP nomor 10 tahun 1983 dan membolehkan poligami sesuai pendapat ulama konvensional. Alasan lainnya adalah menurut mereka jumlah wanita lebih banyak dari jumlah laki-laki, maka poligami dapat menjadi solusi dengan syarat suami mampu berlaku adil. Yang kedua, kelompok yang menghendaki PP ini dihapus dengan alasan poligami adalah urusan pribadi yang tidak perlu diatur negara. Yang ketiga, kelompok yang menghendaki PP ini dicabut dengan alasan bahwa PP ini terbukti tidak mampu melindungi wanita. Yang keempat, menghendaki dicabut dengan alasan PP nomor 10 tahun 1983 bersifat diskriminatif. Yang kelima, pendapat mayoritas di mana PP nomor 10 tahun 1983 perlu dipertahankan dengan revisi. Menurut kelompok ini, PP tersebut percaya dapat menahan laju perkawinan poligami di kalangan PNS jika lantas pengkhususan aturan ini terhadap PNS, karena PNS diharapkan menjadi garda terdepan, pemersatu, dan teladan bagi keluarganya. Umumnya masyarakat Indonesia. Pendapat ulama tentang hukum perdata Islam di Indonesia. Hukum keluarga dan keperdataan merupakan bagian dari hukum Islam. Istilah hukum Islam adalah istilah yang dipergunakan di Indonesia yang dilawankan dengan hukum positif. Hukum Islam yaitu seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah atau sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat yang beragama Islam. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara dibatasi oleh waktu tertentu. Pembentuk hukum positif adalah lembaga negara atau penjabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa peraturan perundang-undangan dan hukum sumber hukum formil yang lainnya. Salah satu sumber hukum pembentuk peraturan perundang-undang adalah hukum Islam. Contoh, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan. Ya, langsung saja kesimpulannya. Berdasarkan keseluruhan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan penulis di atas, penulis berkesimpulan bahwa secara yuridis formal, KUH Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku 1 mengatur tentang orang, van personen, mulai pasal 1 sampai dengan pasal 498, buku 2 mengatur tentang benda, van zaken, mulai pasal
499 sampai dengan pasal 1232. Buku 3 mengatur tentang perikatan Van Verbintenissen mulai pasal 1233 sampai dengan pasal 1864. Dan buku 4 mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa Van Bewitz and Verjaring mulai pasal 1865 sampai dengan 1993. Namun berdasarkan sistematika ilmu hukum, sistematika hukum perdata terbagi atas hukum perorangan, bagian kedua tentang hukum keluarga, bagian ketiga tentang hukum harta kekayaan, dan bagian keempat tentang hukum waris. Eksistensi hukum acara perdata sebagai hukum formil mempunyai kedudukan penting dan strategis dalam upaya menegakkan hukum perdata material. Di lembaga peradilan sebagai hukum formil, hukum acara perdata berfungsi untuk menegakkan, mempertahankan, dan menjamin ditaatinya hukum perdata di dalam praktek pengadilan. Oleh karena itu, hukum perdata eksistensinya terkait erat dengan hukum acara perdata. Bahkan keduanya merupakan pasangan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena sesungguhnya manusia itu tidaklah sempurna dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.